Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS mengenai letak geografis Indonesia. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk bersama-sama. Nah, kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Semuanya bersikap berdiri ya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, kita bahas dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, kira-kira apa ya tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa mampu menjelaskan pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Jadi yang akan kita capai adalah hari ini kalian mampu menjelaskan apa sih pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Nah, tahukah kalian kalau berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi diingat ya, Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia terletak di antara negara-negara yang berkembang. Antara lain itu ada Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Brunei Darussalam. Sehingga Indonesia itu memiliki banyak mitra kerjasama. Nah, tahukah kalian kalau Indonesia itu merupakan bagian dari benua Asia? Tepatnya Asia Tenggara yang biasa kita ketahui itu dinamakan ASEAN. Nah, kalian tahu tidak negara ASEAN itu terdiri dari apa saja ya? Ada yang tahu? Coba kira-kira apa? Oke, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama itu negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Yang kedua ada Malaysia. Yang ketiga Singapura.
Yang keempat, Thailand. Yang kelima, Filipina. Yang keenam, Brunei Darussalam. Ketujuh, Vietnam. Kedelapan, Myanmar. Kesembilan, Kamboja. Kesepuluh, Laos. Dan yang terakhir, Timor Leste. Itu adalah negara-negara ASEAN. Jadi kalian harus tahu ya dan diingat apa saja sih negara-negara ASEAN itu ada 11. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Boleh ditulis catatan kalian ya. Nah, sekarang keuntungan letak geografis di Indonesia. Jadi, Indonesia itu merupakan letak geografis. Jadi dia mempunyai keuntungan. Kira-kira apa ya keuntungannya? Ada yang tahu? Yang pertama, keuntungannya adalah berada di jalur perdagangan dunia. Karena berada di letak geografis, jadi keuntungan yang pertama adalah berada di jalur perdagangan dunia. Yang kedua, berada di lokasi silang yang strategis. Yang ketiga apa ya kira-kira? Yang ketiga, kegiatan ekspor impor berjalan mudah. Yang keempat, itu ada banyak wisatawan asing yang datang. Jadi karena letaknya geografis, banyak sekali wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Nah, selain mempunyai keuntungan, letak geografis juga mempunyai kerugian untuk negara Indonesia. Kira-kira apa? Apakah ada yang tahu? Oke, kita lihat sama-sama ya. Apa sih kerugiannya? Yang pertama, negara lain dapat meniru produk Indonesia. Jadi karena berada di letak geografis, negara lain itu mudah sekali meniru produk Indonesia. Nah, yang kedua, timbulnya perilaku yang konsumtif. Yang ketiga, Indonesia diserbu oleh barang-barang impor. Yang keempat, yaitu bertambahnya pengangguran karena kurangnya kegiatan produksi. Jadi karena kurangnya kegiatan produksi kita di Indonesia, sehingga menyebabkan pengangguran itu semakin bertambah dan semakin banyak di Indonesia. Seperti itu. Nah, info yang penting yang harus kalian ketahui juga adalah karena letaknya yang strategis, Indonesia itu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik dalam darat, udara, maupun laut. Itu harus kalian ingat ya. Nah, selanjutnya setelah tadi Ibu sudah membahas, sekarang ada tugas, disiapkan buku cetak kalian dan disiapkan buku PS kalian juga. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, boleh dicatat di buku catatan juga ya. Kita lihat sama-sama tugasnya. Kerjakan buku tematik halaman 35 bagian D dan kerjakan di buku PS-IPS. Setelah mengerjakan, jangan lupa untuk mengupload ke Google Classroom. Nanti akan dibikin folder penilaiannya. Jangan lupa diupload ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam rindu dari Bapak Ibu Guru. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita cepat bertemu kembali. Tetap semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.